kasih Pak Pur atas kesempatannya, atas waktunya. Gimana kabarnya Pak Pur hari ini? Alhamdulillah saya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu Pak Pur, kita kan sudah sempat pra observasi ya. Terus kita lanjutkan dengan proses observasi ketika Pak Pur mengajar di kelas 11.7 Pak Pur. 11.7 untuk mapel informatika. Ya. Nah, setelah kita lakukan observasi pada hari itu, kalau nggak salah hari Senin ya. Nah, setelah Pak Pur mengajar menggunakan modul ajar dan juga fokus pengembangan yang telah kita sepakati dulu. Nah, setelah mengajar rasanya gimana Pak Pur? Rasanya bisa membantu untuk pengembangan potensi saya khususnya untuk mengembangkan dan bisa melakukan pendekatan lebih kepada anak. Nah, mungkin ketika melaksanakan pembelajaran yang kemarin Pak Pur merasa terganggu nggak karena di observasi atau seperti apa? Atau merasa grogi? Kalau grogi tidak, karena kita kan pendidik lebih dari 20 tahun kita pendidik. Yang jelas mungkin dari sistem pembelajarannya, karena kita harus hati-hati ketika diobservasi, karena semua komponen harus kita lakukan. Gitu. Berarti lebih hati-hati nggak ya? Nah, dari yang sudah Pak Pur lakukan kemarin, ya mungkin penilaian Pak Pur menurut pembelajaran yang sudah Pak Pur lakukan kemarin itu seperti apa? Kan pembelajaran informatika kan memang berbasis psikomotorik, sehingga mereka praktek ini. Yang dari kendala memang yang pertama memang banyaknya siswa. Siswa memang situasi tidak siswa. Dan praktek kan yang kita bagi itu tetap masih, sehingga fokus kita kurang di tiap kelompok itu. Kurang untuk melakukan intinya, atau ketika praktek itu saling bersahabatan ketika ada masalah di setiap kelompok. Dari jumlah siswanya yang lumayan ya. Kemudian dari yang itu Pak, kemarin kan untuk yang fokus pengembangan yang Pak Pur sepakati dengan saya kemarin yaitu tentang KSE gitu. KSE untuk yang keterampilan berrelasi, untuk yang pengambilan keputusan, sama yang kesadaran sosial gitu. Nah, mungkin dari yang sudah Pak Pur lakukan kemarin, selain dari tadi Pak Pur kesulitan tadi untuk mendampingi anak-anak di kelompok ya, mungkin ada kesulitan lagi Pak Pur? Kesulitan yang terbesar, bukan terbesar ya, yang umum itu memang dari kemampuan anak-anak, karena waktunya yang hanya 2 kali pertemuan, sedangkan materinya materi tentang teknologi IT. Sehingga ketika dipraktekkan, banyak dari kelompok-kelompok itu yang masing-masing personal atau anak-anak itu yang karena tidak mungkin kurang pengetahuannya sehingga banyak yang mengabaikan. Artinya korelasi ketika di keterampilan berrelasi itu masing-masing berapa ya beberapa anak di dalam kelompok itu memang kurang memahami. Ini yang sulit bagi kita untuk menjelaskan lagi dan seperti itu. Atau dari mereka ketika berkelompok juga saling memberikan pengetahuan antar teman itu juga, ketika ada kejadian seperti itu ya kembali lagi ke awal, sehingga banyak yang seringkali gagal. Ya, namanya informatika memang seperti itu, hanya teori ya. Kadang-kadang itu ada anak itu yang yang mungkin dia pintar di teori, ketika di praktek ya agak bingung juga nanti. Begitupun ada juga kan sebaliknya Pak. Dari yang Pak Pur lakukan kemarin, nah berarti Pak Pur merasa masih ada yang perlu diperbaiki atau menurut Pak Pur sudah bagus semuanya? Kalau kemarin saya merasakan selama
2 jam atau 2 jam bahasa itu prakteknya kan kurang dari 1,5 jam sehingga praktis hanya 1 jam. Jadi mobilitas saya menjadi kurang, mobilitas saya mendampingi anak-anak itu yang mendampingi setiap kelompok ketika Oke, berarti Pak Guru kemarin sudah membagi kelompoknya itu ya, berdasarkan apa kesiapan belajarnya itu. nah prinsip kita kan kalau jadi tanya anak-anak ini ya kan sampai rinci sehingga Sampai selesai. memakan waktu yang lain. Jadi mungkin itu kan Ya. perlu diperbaiki ke depan. Dari aspek yang kita sepakati kemarin, aspek yang dikembangkan yaitu dari keterangan relasi dari apa kendalanya seperti itu, kemudian untuk yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga untuk yang kesadaran sosialnya gitu. Nah, dari yang Pak Pur rasakan mungkin ada yang kurang maksimal dalam hal tadi. Nah, untuk kedepannya Pak Pur, seperti apa Pak Pur? Satu yang pasti kita lakukan proses salah satunya mungkin kita bisa punya teman sejarah atau teman-teman yang kami punya pengalaman seperti itu, bagaimana implementasi mereka atau bagaimana problem solving itu dicari solusinya. Mungkin kita cari dari itu. Yang kedua ya tetap kita upgrade pengetahuan kita karena teknologi tidak bisa berhenti, sangat dinamis perkembangan. Kita harus mampu memilih dan memilah perkembangan itu kemana yang bisa diberikan kepada anak, karena tidak semua teknologi itu diberikan ke anak. Kita harus memilih mana yang paling bagus untuk perkembangan anak. Mungkin ya berarti kita lewat pembelajaran di YouTube karena memang banyak sekali pembelajaran itu, kemudian kita cari solusinya kalau di YouTube itu solusi yang mungkin yang kita lakukan ke depan. Oke, Bapak, saya hanya mempertegas lagi ya. Bapak berarti sudah mengidentifikasi beberapa langkah ke depan yang akan Pak Pur lakukan untuk istilahnya untuk memaksimalkan apa yang sudah Pak Pur lakukan kemarin. Oke, karena tadi Pak Pur merasa ada yang kurang maksimal. Yang pertama tadi adalah belajar dengan teman sejawat nih Pak Pur. Nah, belajar dengan teman sejawat itu kira-kira apa yang jelas tujuan yang Pak Pur hendak capai ketika belajar dengan teman sejawat itu kira-kira Satu ya transfer pengetahuan dan kemudian nanti otomatis kita akan mendapatkan pengetahuan dari mereka. Kalau ada permasalahan yang sama yang bisa diputuskan atau sudah dicari solusi oleh teman-teman yang lain. Yang berikutnya mungkin bukan mungkin ya, berikutnya kita berharap teman-teman juga memberikan support kepada kita karena banyak juga teman-teman yang sudah jadi guru penggerak dan sebagainya seperti Bu Siti itu kan juga sangat membantu bagi kita. Nah, kemudian dari belajar dengan teman-teman sejawat tadi Pak Pur, nah ukuran keberhasilannya berarti belajar dengan teman sejawat itu bisa dikatakan berhasil itu ketika seperti apa? Ketika kita sudah menerapkan lagi ke anak-anak sudah bisa mengikuti alur yang sudah kita tentukan di modul, misalkan modul kita ini ya berarti itu sudah bisa jadi ukuran bagi kita. Oke. Berarti Pak Pur sudah merencanakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Pur itu eksekusinya itu bagaimana? Karena ini 2 kali pertemuan, otomatis kan dua minggu, maka 1 minggu ini baru saya kejar pertemuan terakhir ketika nanti pada PSE pertanggungjawaban atau PSE pengambilan keputusan mereka ketika presentasi itu sudah siap. Jadi sebelum Nah, dari belajar dengan teman sejawat Pak Pur, mungkin ada daya dukung atau faktor pendukung yang Pak Pur harapkan seperti apa?
jelas. Kadang-kadang guru itu kan ada yang open, ada yang welcome gitu, ada yang sibuk. ada yang sibuk, ada yang sok sibuk kan seperti itu. Nah, mungkin Kalau selama ini saya berharap banyak, tapi saya bargaining dengan beberapa teman dari itu kan intinya kadang-kadang kurang. Jadi kita memberikan itu, kita minta yang lain dari seperti itu. Jadi ada timbal balik, ada simbiosis, dan itu yang saya lakukan selama ini. Berarti itu kan yang pertama kan untuk yang sharing ya, sharing dengan teman-teman guru ya. Kemudian tadi untuk yang kedua Pak Pur juga berinisiatif untuk Belajar dari itu. nah Ini sarana dari minimal ini dari kuota atau dari wifi sekolah itu. Kemudian laptop mungkin yang mumpuni, karena laptop saya itu laptop jadul, jadi kadang-kadang pinjam di sekolah. yang guru informatika bisa kok laptop jadul tapi jiwanya juga muda kan bisa ya. Harus seperti itu karena kita belajar dari keterbatasan itu. Nanti tidak ada keterbatasan kita nggak bisa berkembang. Karena semuanya serba instan ya. Jadi tidak ada guru informatika. Kemudian rencananya Pak Pur untuk yang belajar dari YouTube itu Pak Pur laksanakan apa? Itu ya bisa kemarin setelah mengajar merasa ada kekurangan dan juga dari media yang lain. Saya itu juga masih banyak dari tokoh atau teman-teman yang juga Berarti dari ada yang dari surat istilahnya sharing dengan teman sejawat, ada yang dari media sosial seperti YouTube itu tadi. Apakah itu saja Pak Pur? Atau mungkin Pak Pur punya banyak istilahnya banyak rencana untuk perbaikan ke depannya? Mungkin banyak sekali, tapi yang pasti karena saya kuliah informatika itu terstruktur, itu semuanya akan tercatat. Jadi saya punya agenda dan sebagainya. Jadi terstruktur, kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu hanya karena ini kemudian begini, nggak bisa. Kita punya agenda mungkin berikutnya. Cuma kita kuliah informatika namanya itu terstruktur. Jadi semua pelajaran kita harus terstruktur, mulai dari awal sampai akhir itu kita catat. Semangatnya Pak Pur ini jangan sampai guru-guru yang muda ini kalah. Oke. Karena kan belajar kan tidak memandang usia Pak Pur. Iya. Apalagi guru informatika itu kan selalu dinamis informatika Pak Pur. Kalau kita tidak ngejar perkembangan teknologi ya kita yang nanti ketinggalan dengan anak-anak. Iya, saya yakin anak-anak pun ya ada yang kelihatannya kalau pelajaran ya biasa-biasa saja. Tapi kalau hubungannya sama teknologi, informatika lah itu ada yang cukup itu. Seperti itu Pak Pur. Oke, dari yang kita diskusikan tadi Pak Pur, dari rencana tindak lanjut yang sudah Pak Pur rencanakan tadi, yaitu baik melalui sharing dengan teman sejawat maupun dari belajar dari YouTube maupun hal-hal lain yang sekiranya kadang-kadang itu kita kan ide itu kan tidak muncul seketika itu juga. Mungkin seiring berjalan waktu ya bisa juga cari informasi lewat ini. Nah, dari itu semua berarti harapan Pak Pur ke depannya itu seperti apa Pak Pur? Dengan mengupgrade tadi dari hasil observasi kemarin yang sekiranya Pak Pur mengalami ada yang kurang seperti apa. Nah, itu keinginan Pak Pur, harapan Pak Pur ke depannya itu seperti apa? Kalau saya pribadi harapan saya nanti ketika sudah diobservasi kemudian banyak kelemahan kita, maka nanti otomatis sebelum melakukan pembelajaran dan membuat modul yang kita dengan semua kemungkinan yang ada itu kita masukkan. Itu kemudian kalau bisa, karena memang setiap ada masalah itu mesti saya codingkan atau programkan mungkin dalam bentuk Excel atau dalam bentuk
untuk program yang lain itu pasti mungkin harapan saya seperti itu sehingga anak nanti siap untuk menerima materi dari kami. Oke. Jelas selain itu semua kan tujuan kita diskusi seperti ini kan kadang kita itu merasa pembelajaran kita itu sudah baik, sudah bagus. Kadang ya memang manusiawi Pak. Kadang kekurangan kita biasanya kelihatan. Iya, kadang-kadang juga lupa. Padahal sudah ada. Sudah disetting itu kan orang-orang lupa. Kadang juga kita sudah merasa bagus, tapi yang bisa melihat apa yang belum baik dari diri kita kan biasanya orang lain. Nah itu makanya kita perlu seperti ini. Bukan kok bermaksud di sini saya menggurui buatan. Kita sama-sama belajar. Nah suatu saat nanti kan bisa balian loh. Mungkin Pak Pur yang observasi saya atau seperti apa kan seperti itu. Bisa juga nanti Bapak Kepala Sekolah ikut mengobservasi. Kadang pandangan tiap orang beda-beda. Menurut si A ini pembelajaran sudah baik. Kadang menurut si B, wah ini kurang maksimal. Kan beda-beda. Nah mungkin dari perbedaan seperti itu bisa menjadi koreksi buat kita semua. Yang jelas guru itu kan harus update terus Pak Pur. Sangat perlu itu. Apalagi ini untuk yang informatika teknologi. Dari itu Pak, dari hasil yang sudah kita diskusikan ini, mungkin Pak Pur punya pesan-pesan atau seperti apa, atau mungkin Pak Pur mau mendengar hasil observasi saya kemarin. Tadi kan masih review dari Pak Pur saja. Iya, barangkali bisa diperlihatkan kepada kita. Apa yang paling menonjol. Yang jelas sekali lagi Pak Pur ini kan bukan bermaksud untuk menilai membuatkan. Ya kita sama-sama sharing dari hasil yang sudah saya perhatikan kemarin ketika observasi kelas itu ada beberapa hal dari 3 aspek yang Pak Pur dan saya kemarin sepakati yang akan dikembangkan ke anak-anak. Ketiga-tiganya ada. Ya, terbukti untuk yang keterampilan berrelasi itu Pak Pur menginginkan siswa untuk selalu aktif dan juga aktif lah dalam kerja kelompok, terutama di dalam kerja kelompok itu. Jangan sampai di dalam kelompok itu ada yang malas-malesan atau seperti apa, atau yang kerja cuma 1-2 orang, yang lain diam. Pak Pur kelihatan sudah menginginkan anak-anak untuk itu sudah terlihat. Kemudian untuk yang kesadaran sosial juga Pak Pur sudah terlihat, yaitu meminta anak-anak, pada bagian meminta anak-anak untuk ya kalau yang jelas yang dalam kelompok itu kan dinamis Pak Pur. Ada yang pendapatnya A, pendapatnya B lah. Pak Pur sudah mengingatkan anak-anak saling menghormati, saling menghargai antara pendapat dalam kelompok itu. Kemudian ketika di forum klasikal itu kan antara kelompok satu dan yang lain, Pak Pur sudah mengingatkan juga untuk saling menghormati dan juga menghargai. Dan untuk yang bagian pengambilan keputusannya ini Pak Pur sudah meminta anak-anak, meminta siswa untuk presentasi menyajikan hasil kerja kelompoknya. Seperti itu, mungkin bisa maju sebagian orang atau seperti apa. Kemarin Pak Pur sudah bilang seperti itu. Nah, nanti pembagian tugas ketika menyampaikan, nah, itu terlihatnya saya melihatnya di situ Pak Pur. Kemudian ada catatan penting Pak Pur. Dari hasil itu memang kemarin Pak Pur itu membagi kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar nih. Kalau sementara kemarin ya berdasarkan ini baru terdekat. Kalau terdekat ya? Belum sempat ke arah situ. Belum sempat. Karena waktunya yang sangat cepat. Oke. Nah itu. Berarti perasaan baru terdekat. Berarti kemarin pun pembagian kelompoknya pun dirasa berarti sudah maksimal 6 belum? Saya kira ini sudah maksimal. Iya. Untuk hari itu ya. Mungkin kedepannya nanti kan bisa di setting lagi, bisa di model-model seperti apa gitu Pak Pur. Lihat nggak seperti yang Pak Pur sampaikan tadi ketika pendampingan kelompok tadi, ya ternyata ada satu kelompok itu yang sekiranya Pak Pur ketika mereka aktif bertanya, Pak Pur fokus di situ. Kadang ada kelompok itu yang pokoknya dikerjakan gitu aja, nggak paham titik dibiarkan istilahnya nah itu kan ada yang malu bertanya, akhirnya apa, porsi pendampingannya dikasih. Nah seperti itu ya, itu kemarin catatan saya seperti itu, karena memang itu adalah sudah Pak Pur usahakan yang terbaik di hari itu.
hasilnya seperti itu. Sekali lagi ini saya tegaskan, saya bukan menilai, kita sama-sama belajar untuk saling memperbaiki. Nah tujuannya kan kembali ke anak-anak tadi. Oke. Mungkin itu yang ini Pak Bor, yang hasil observasi saya kemarin. Mungkin Pak Bor ada tanggapan atau seperti apa? Ya, saya kira kalau kan, ya benar itu. Karena memang kemarin kalau bentuk kelompok itu dari bangku yang depan langsung masuk ke belakang sehingga kelompok itu enggak sehingga kelompok yang paling belakang itu kan biasanya anaknya nggak bisa. Nah itu yang kurang pemerintahan ya, kurang mampu dalam teorinya, tetapi kalah dalam ketika bertanya itu mesti kalah, sungkan, mungkin seperti itu. Ya fokus kita pada yang di depan. Oke, mungkin itu ya Pak Bor ya, dari hasil diskusi kita mengenai observasi yang kita lakukan kemarin, dan Pak Bor juga sudah melakukan rencana tindak lanjut seperti apa, tujuannya semua dalam kebaikan tersebut. Oke, terima kasih Pak Bor. Oke, kalau ada saya salah kata atau apa gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.